Suara air jernih menggema di langit, tetapi suara renyah inilah yang membuat kulit kepala banyak murid bergetar ketakutan. Jelas bahwa mereka semua merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam aliran air yang tampaknya lembut itu. Aliran air yang jernih dan lembut berubah menjadi danau besar, menjebak Xie Tianhe dan binatang darah iblis di dalamnya. Xie Tianhe menatap air jernih di sekelilingnya. Wajahnya berkerut karena kesal, tetapi dia bukan orang yang pasrah pada kematian seperti bebek yang sedang duduk. Tatapannya menjadi gelap saat dia menyulap berbagai segel. Binatang darah iblis itu menggeram saat membuka mulutnya yang besar dan ganas. Seberkas cahaya merah darah melesat keluar, dan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat menyapu. Namun, ketika sinar merah darah yang tampak ganas itu menghantam pilar air dengan keras, sinar itu tidak memberikan dampak yang berarti. Sebaliknya, sinar itu menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan di bawah aliran air. Namun, danau yang tampaknya tenang itu telah berubah menjadi penjara yang tidak bisa ditembus, yang mengikat Xie Tianhe dengan kuat. Luoli melayang di udara, matanya yang sebening kristal menatap acuh tak acuh ke arah perlawanan sengit yang dilakukan Xie Tianhe. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mengarahkannya dengan lembut ke bawah. Tiba-tiba, ombak danau yang tenang itu menghantam dengan keras, memperlihatkan sisi ganasnya. Arusnya tiba-tiba menyusut dan menyempit. Ombak yang mengepul membentang membawa fluktuasi aneh saat danau itu tanpa ampun membombardir tubuh besar binatang darah iblis itu. Arus deras mengalir deras dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh kesakitan saat kabut putih naik dari tubuh besar binatang darah iblis. Hamparan kulit yang luas telah mencair, memperlihatkan daging dan darah di dalamnya. Binatang darah iblis tidak dalam manifestasi fisiknya yang sebenarnya, tetapi hanya kekuatan esensi jiwanya. Oleh karena itu, bukan daging dan darah asli yang hancur, tetapi energi spiritual murni dan kekuatan esensi jiwa. Maka, di hadapan derasnya aliran air, halayak ramai dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh besar binatang darah iblis itu menyusut dengan cepat karena tenaga spiritualnya terkikis. Xie Tianhe berdiri di bahu binatang berdarah iblis, wajahnya pucat pasi dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat pertahanan yang dia berikan, dia tidak dapat menahan air yang tampak lembut dan jernih itu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat binatang berdarah iblis mencair sementara ombak menghantam. Hanya dalam beberapa saat, binatang darah iblis yang terperangkap dalam arus yang bergejolak telah menyusut hampir setengahnya, dan fluktuasi energi spiritual liar yang mendahuluinya mulai layu. Ular Sungai Luo. Wajah Luoli yang sangat cantik tetap tenang saat dia membuat segel dengan satu tangan. Di danau, terdengar suara melengking dan arus air terkoyak dengan desiran. Selusin ular piton raksasa muncul. Ekor mereka yang besar berayun di sekitar tubuh binatang darah iblis, menjerat dan mengikatnya dengan kuat. Kekuatan yang mengerikan itu menghentikan binatang darah iblis untuk bergerak bahkan sehelai otot pun dan cukup kuat untuk meremas binatang darah iblis menjadi berkeping-keping hanya dengan kekuatan belaka. Ekspresi Xie Tianhe berubah saat dia menusukkan lengannya ke tubuh binatang darah iblis. Meskipun merasakan esensi darahnya mengalir keluar, dia hampir tidak bisa melawan. Dia bisa merasakan kekuatan yang semakin kuat dari kekuatan yang mengikatnya saat pertahanannya mulai goyah. Kekuatan Sungai Luo untuk menghancurkan segalanya sangatlah kuat. Di sekitar panggung pertempuran emas, banyak sekali murid yang menyaksikan kejadian itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap karena heran. Siapa yang mengira Luoli memiliki kartu as yang sangat kuat? Begitu dia menunjukkan tangannya, kartu as itu telah sepenuhnya menekan Xie Tianhe. Semoga sukses, Senior Luoli. Di arah Akademi Spiritual Surga Utara, banyak murid bersorak dan berteriak keras dengan wajah gembira. Meskipun mereka telah kehilangan Mu Chen, yang memiliki kekuatan tempur terkuat, penampilan Luoli telah membuat mereka takjub. Meskipun pemenang kompetisi Akademi Spiritual ini belum muncul, tidak dapat disangkal bahwa Akademi Spiritual Surga Utara telah menampilkan penampilan yang paling mengesankan. Di tengah sorak-sorai yang menggelegar, wajah Xie Tianhe menjadi semakin kesal. Tubuh besar binatang darah iblis itu mulai mengeluarkan suara berderit pelan, menandakan bahwa ia telah mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut, ia pasti akan hancur, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Xie Tianhe juga. Ia tidak akan mampu lagi menahan Luoli.
Tepat saat Xie Tianhe hampir mencapai batasnya, tiba-tiba terdengar suara teriakan elang kuno dan menggema di antara langit dan bumi. Semua orang tersentak saat melihat bayangan sayap elang turun dari langit. Bayangan itu tampak menyapu angkasa saat ia menukik langsung ke danau, memotong tubuh Xie Tianhe. Saat bayangan itu berlalu, ular piton air besar itu pecah. Merasakan pengekangannya melemah, Xie Tianhe buru-buru mengendalikan binatang berdarah iblis. Mereka terbang tinggi ke langit, melarikan diri dari area danau yang diselimuti kabut, lalu berhenti dengan cara yang memalukan di langit. Matanya berkedut dengan sedikit rasa berdebar-debar. Dia tidak menyangka Luo Li akan menjadi begitu kuat setelah memperlihatkan kartu asnya, Roh Sungai Luo. Hanya satu gerakan ceroboh dan dia hampir musnah. Melihat Xie Tianhe kabur, alis Luo Li sedikit berkerut. Ia mengangkat wajah cantiknya dan melirik ke arah lain. Nadanya berkata dengan tenang, "Kau akhirnya memutuskan untuk memanggil elang naga langit primordial?" Banyak sekali pandangan yang tertuju ke atas saat mereka melihat sosok Jishuan berdiri di langit tak jauh dari sana. Di belakangnya, fluktuasi energi spiritual yang dahsyat meresap ke udara dan dalam fluktuasi yang dahsyat itu, semua orang dapat melihat siluet seekor elang raksasa perlahan muncul. Elang besar itu melebarkan sayapnya yang tampak cukup besar untuk menutupi gunung-gunung karena warna ungu gelap mengalir di sekujur tubuhnya. Namun, kepalanya tidak menyerupai kepala elang, melainkan seekor naga yang ganas. Cakarnya yang tajam juga merupakan cakar tajam seekor naga. Makhluk yang menyerupai naga dan elang tetapi tidak sepenuhnya salah satu dari mereka berada di peringkat ke-8 dalam peringkat binatang spiritual, elang naga surgawi primordial. Elang naga langit purba adalah binatang spiritual berdaulat yang ganas, dan meskipun tidak memiliki garis keturunan naga murni, perpaduan antara dua garis keturunan menyebabkan munculnya metamorfosis. Hal ini mengakibatkan elang naga langit purba memiliki kekuatan yang melampaui pendahulunya. Dikatakan bahwa elang naga langit purba, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, bahkan dapat memakan klan naga. Namun, naga-naga ini hanyalah binatang roh yang memiliki sebagian garis keturunan klan naga. Meskipun tidak menggambarkan gambaran lengkap, itu sudah cukup untuk membuktikan keganasan elang naga surgawi purba. Elang naga surgawi primordial. Peringkatnya cukup tinggi, tetapi dengan esensi jiwanya, kau tidak menyangka bahwa ia akan mampu menyaingi roh sungai Luo, bukan? Dengan suara yang tenang, mata Luo Li yang bagaikan kristal menatap tajam ke arah elang naga langit primordial yang besar. Haha, baiklah. Roh Sungai Luo menduduki peringkat pertama di peringkat binatang spiritual, dan dengan esensi jiwa elang naga surgawi primordial saja, wajar saja sulit untuk menyaingi Roh Sungai Luo, kata Jishuan lembut dan tersenyum tipis sambil menatap Luo Li. Untuk memaksa Roh Sungai Luo, aku khawatir kemampuanmu sekarang sudah sangat dekat dengan tingkat penguasa. Namun, pernyataan ini membuat hati banyak murid berdebar kaget saat mereka menatap sosok anggun itu dengan kagum dan hormat. Tingkat penguasa. Itu melambangkan kelahiran kembali, batas demarkasi untuk membedakan seseorang dari yang lain. Seseorang hanya dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi dengan mencapai tingkat penguasa. Meskipun tingkat penguasa dan bencana roh hanya berjarak satu garis, perbedaan di antara keduanya tidak dapat dikompensasikan dengan cara biasa. Sekarang Luo Li sudah sangat dekat dengan level penguasa, dia bisa dianggap tak terkalahkan di antara yang lain dan dengan kekuatan ini, dia bahkan bisa menjadi penatua di beberapa akademi spiritual. Hati Xie Tianhe bergetar. Dengan kekuatan Luo Li yang luar biasa, tidak heran dia telah ditekan, meskipun telah melewati 3 tingkat bencana roh. Luo Li sekarang telah melampaui mereka dengan selisih yang besar. Awalnya aku ingin menyerahkanmu pada Mu Chen, tetapi tiba-tiba aku merasa kau tidak pantas menjadi lawannya, kata Luo Li dengan tenang. Senyum di wajah Jishuan menegang sedikit demi sedikit saat sudut mulutnya sedikit berkedut. Wajahnya yang tampan tiba-tiba menjadi ganas, dan dia melotot ke arah Luo Li seolah-olah dia akan melahapnya. Jelas, ucapan Luo Li telah memberikan pukulan berat baginya, sehingga dia terlalu marah untuk mempertahankan ekspresi tenangnya yang biasa. Apakah kau mengatakan bahwa aku tidak layak menjadi lawan orang yang telah berulang kali kukalahkan? Jishuan menarik napas dalam-dalam, wajahnya masih marah. Dia tertawa terbahak-bahak dan menggeleng pelan. Menyangkal diri sama sekali tidak enak, tetapi jika dia benar-benar punya kemampuan, dia seharusnya berdiri di hadapanku dan mengatakan pernyataan itu langsung di hadapanku. Sayangnya, dia tidak cukup layak.
Mendengar ini, Luoli tersenyum bahagia tanpa sedikit pun amarah. Senyumnya memukau banyak orang sebelum dia mengangkat pedang Luo Shen miliknya. Kamu tidak berhak berkomentar apakah dia layak atau tidak. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya, dan jika kartu asmu adalah esensi jiwa dari naga langit primordial, kurasa itu akan sangat mengecewakan. Ekspresi Jishuan yang berubah perlahan-lahan berubah menjadi tenang seperti biasa. Dia menatap Luoli dengan penuh arti sebelum perlahan-lahan menutup matanya. Dia merentangkan tangannya dengan lembut, suaranya yang acuh tak acuh bergema di langit. Karena kau meminta, maka terserah padamu. Aku akan memberitahumu, antara aku dan dia, siapa sebenarnya yang tidak cukup layak untuk menjadi lawannya. Tepat saat kata terakhir Jishuan terdengar, semua orang merasakan kekuatan mengerikan yang melampaui bencana roh menyapu keluar dari tubuh Jishuan seperti badai yang mengamuk. Pada saat itu, ekspresi orang banyak berubah menjadi terkejut. Energi spiritual antara langit dan bumi bergolak hebat saat semua orang menatap ke langit dengan kaget dan ketakutan. Jishuan berdiri dengan tangan terkepal longgar, seolah-olah memegang matahari dan bulan di telapak tangannya. Di belakangnya, ruang terdistorsi dengan jelas, menunjukkan tanda-tanda pecah. Di dalam ruang yang berkelok-kelok, tampaknya seolah-olah orang dapat melihat lautan yang luas dan tak berujung, begitu mempesonanya pemandangan tersebut. Tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual cahaya suci yang begitu kuat, seakan-akan mampu menghancurkan gunung. Perasaan tertekan yang tidak dapat dijelaskan terpancar dari lautan yang seolah-olah ilusi, mengejutkan banyak murid yang menyaksikannya. Teror dapat terlihat di mata mereka, karena tingkat penindasan ini tidak bisa dilakukan oleh Master Spirit Disaster biasa. Aura dominasi yang dikenal itu milik sang penguasa. Itu laut berdaulat. Beberapa orang menatap ke arah lautan yang jelas terlihat di ruang yang rusak. Mereka tidak bisa menahan kekaguman mereka, bergumam dalam ketidakpercayaan. Sang penguasa sejati memiliki dua simbol unik, satu adalah tubuh surgawi sang penguasa dan yang lainnya adalah laut penguasa. Ketika kultivasi mereka mencapai puncak tertentu, aurasia tubuh mereka akan hancur dan digantikan oleh laut penguasa. Secara umum diketahui bahwa aurasia adalah tempat berkumpulnya energi spiritual dalam tubuh manusia. Namun, setelah mencapai tingkat penguasa, aurasia dalam tubuh hancur dan digantikan oleh laut penguasa, keberadaan yang lebih kuat dan sempurna. Meskipun penting, aurasia sangat rentan dari berbagai sudut pandang. Jika aurasia hancur, jalur kultivasi bisa terhenti, menyia-nyiakan semua usaha dan kerja keras selama bertahun-tahun. Laut berdaulat sangatlah mistis karena tidak hanya berada di dalam tubuh manusia, tetapi juga mengungkapkan alam misterius kecil di dalamnya. Alam kecil ini jauh lebih luas dan kuat dibandingkan aurasia, dengan tingkat kekokohan yang tidak dapat disaingi. Yang paling penting, dengan 10% kekuatan laut berdaulat, seorang praktisi dapat menyembunyikan jiwa mereka di dalamnya. Ini memungkinkan jiwa untuk bertahan meskipun tubuh fisik hancur, asalkan tubuh dapat direstorasi di masa depan. Oleh karena itu, laut berdaulat dan tubuh surgawi berdaulat adalah tanda-tanda yang paling jelas dari penguasa berdaulat, satu untuk melindungi hidup, dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan. Inilah sebabnya mengapa semua orang mengidamkan mencapai tingkat penguasa di dunia ini. Sekarang, lautan yang seperti ilusi di belakang Jishuan adalah laut berdaulat. Fakta bahwa Jishuan dapat memanggil dan memadatkan laut berdaulat. Apakah ini berarti dia telah mencapai tingkat penguasa? Banyak orang saling pandang dengan bingung, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Jishuan telah menyembunyikan potensi gelapnya dengan sangat dalam kasus ini, mengapa adanya pertandingan ini bermanfaat? Murid-murid dengan tingkat kultivasi mereka saat ini tidak memiliki kesempatan melawan seorang penguasa. Di Akademi Spiritual Surga Utara, wajah Ye Qingling, Yusi, dan Suling Er pucat, karena hampir tidak ada taktik yang praktis dan efektif dalam menghadapi kekuatan sejati seorang master berdaulat. Laut berdaulatnya belum sempurna, kata Lingxi perlahan, matanya tajam saat menatap panggung pertempuran. Ye Qingling dan para gadis menoleh mendengar ucapan Lingxi. Memang benar Jishuan sangat berbakat, mampu mencapai ambang batas penguasa dalam usia yang muda, tetapi laut penguasa yang sebenarnya masih tidak sempurna, terlihat dari fragmen tepi ruang yang masih terlihat.
Dia pasti memanfaatkan kekuatan eksternal untuk mencapainya. Lingxi, sebagai tetua dari Akademi Spiritual Surga Utara, memiliki kepekaan yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang seperti Ye Qingling. Dia bisa melihat ketidaksempurnaan laut berdaulat milik Jishuan dengan jelas. Namun, ketika dia mengakui bakat besar Jishuan, dia lupa bahwa usianya tidak jauh lebih tua dari Jishuan. Jika bakat Jishuan luar biasa, maka bakat Lingxi juga tidak bisa diremehkan. Sebagian besar karena Lingxi telah mengikuti Ibu Mu Chen di masa lalu. Berada di bawah bimbingan langsung seorang penguasa yang setara dengan penguasa surgawi di dunia 1000 besar. Kehormatan seperti itu sangat langka. Begitu. Ye Qingling dan para gadis itu menghela napas lega. Tapi jangan terlalu optimis. Meskipun ini laut berdaulat yang belum sempurna, kekuatan di dalamnya jauh melampaui bencana roh. Meskipun Luoli memiliki roh sungai Luo, itu masih binatang roh dalam tahap berkembang, jadi saya ragu dia bisa memberikan kekuatan sekuat yang kalian bayangkan. Lingxi menggelengkan kepala dengan lembut, meredakan harapan mereka. Ye Qingling dan para gadis hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Dalam situasi seperti ini, mereka hanya bisa berharap dan berdoa agar Luoli bisa mengalahkan Jishuan. Lingxi mengangkat kepalanya, matanya yang indah menatap ke arah panggung pertempuran, menuju cermin penghakiman yang tergantung tinggi di udara. Dalam diam, dia merenung, lalu bergumam, apakah kau akan menyerah begitu saja? Energi spiritual antara langit dan bumi bergolak liar saat Jishuan tegak di langit. Lautan yang menjulang tinggi terlihat jelas di ruang rusak di belakangnya, menonjolkan aura agungnya saat dia menatap masa di bawahnya. Luoli, apakah menurutmu dia masih pantas menjadi lawanku sekarang? Jishuan mengejek sambil melihat Luoli. Namun, tanpa membalas ejekan Jishuan, Luoli hanya tersenyum lembut, ekspresinya tenang seperti air yang diam. Sikapnya yang tidak tergoyahkan membuat wajah Jishuan merah karena dia merasa ada makna tersirat di balik senyum tipisnya. Dia tidak mau berdebat dengannya mengenai hal itu, karena hatinya memiliki jawaban yang tidak pernah goyah. Aku akan melihat seberapa jauh kau bisa melangkah, tidak peduli apa yang kau pikirkan, tetapi setidaknya orang lain akan mengerti bahwa dia hanyalah pecundang, yang telah kukalahkan. Mata Jishuan dipenuhi dengan hawa dingin yang menakutkan saat dia tiba-tiba melangkah maju dengan ganas. Matanya melonjak dengan tatapan dingin saat dia membalikkan telapak tangannya dan tiba-tiba memberikan pukulan. Energi spiritual surga dan bumi meradang hebat saat energi spiritual yang dahsyat menyapu dari lautan luas, langsung menjelma menjadi tinju cahaya suci yang dahsyat saat menghantam. Tanah emas yang sangat kuat itu hancur berkeping-keping. Jishuan tidak melakukan teknik ilahi apapun. Sebaliknya, ia sepenuhnya mengandalkan kekuatan energi spiritual yang sangat besar, tetapi meskipun demikian, serangan itu masih sangat kuat. Tatapan Luoli tampak dingin saat dia menggenggam pedang Luoshen di tangannya. Dengan genggaman pertama, roh sungai Luo di sungai Luo kuno yang berkelok-kelok di belakangnya menyebabkan sungai itu melonjak keluar, menyatu menjadi pedang yang lebih besar saat mereka mengayunkan pedang ke bawah pada saat yang sama. Cahaya setinggi 1000 kaki dari pedang itu menyapu ke bawah. Aura pedang yang ganas dan tak tertandingi membumbung ke langit. Cahaya pedang itu bertabrakan keras dengan tinju cahaya suci dan dampaknya mengakibatkan gelombang kejut yang mengamuk bagai badai. Aku akan melihat berapa banyak serangan yang bisa kau tahan. Jishuan tersenyum. Saat ia melompat maju, tubuhnya melesat ke langit. Dengan mengangkat tangannya, semua orang merasakan langit dan bumi berguncang dan bergemuruh. Laut berdaulat, yang tersembunyi di angkasa, menimbulkan rentetan gelombang yang bergolak saat sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, dengan cepat berubah menjadi pukulan tinju cahaya suci. Melihat pemandangan itu, kulit kepala banyak orang terasa geli karena ketakutan. Serangan sekuat itu dengan frekuensi tinggi akan mengakibatkan konsumsi energi spiritual yang cepat dan besar, tetapi Jishuan dapat melakukannya dengan mudah sesuka hatinya. Langit dan bumi menjadi gelap saat serangkaian pukulan dari tinju cahaya suci merobek langit dan bumi bagaikan meteorit sebelum menyerbu ke arah Luoli. Ekspresi Luoli berubah muram saat dia menarik napas dalam-dalam. Dengan lambaian tangannya, sungai Luo menyapu keluar, melindunginya dari dalam, menyerupai naga air yang melayang seperti ular. Pukulan dahsyat dari tinju cahaya suci membombardir sungai Luo. Karena serangan energi spiritual terlalu kuat untuk menahan panggung pertempuran emas, retakan besar terus menyebar.
Semua orang menyaksikan kejadian itu dengan cemas. Dengan rentetan serangan mengerikan dari tinju cahaya suci, mereka dapat melihat Sungai Luo yang menjaga Luoli dengan cepat memudar. Banyak murid Akademi Spiritual Surga Utara menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Siapapun dapat melihat bahwa di hadapan tingkat energi spiritual Jishuan yang mengerikan, bahkan Luoli tidak mampu memberikan perlawanan yang efektif. Sungai Luo mulai goyah dan akhirnya mencapai batasnya. Dengan suara yang tajam, Sungai Luo meledak menjadi titik-titik cahaya di langit dan roh Sungai Luo menghilang bersamanya. Ia berubah menjadi seberkas cahaya, melonjak ke dalam tubuh Luoli. Luoli mengerang pelan. Tubuhnya bergetar saat dia jatuh ke belakang. Awas! Tepat saat penghalang pelindung Luoli telah hancur, ekspresi Wen Qingxuan berubah menjadi terkejut saat ia melihat gumpalan cahaya merah darah tiba-tiba muncul di belakang Luoli. Wajah Xie Tianhe berubah sangat marah saat ia mengangkat telapak tangannya untuk memberikan pukulan telak ke punggung Luoli. Wen Qingxuan menggertakkan giginya dan melompat maju dengan lincah menggunakan jari kakinya sambil mengumpulkan sisa energi spiritualnya. Dia dengan cepat berlari ke belakang Luoli untuk mencoba menggunakan tubuhnya guna melindungi Luoli dari serangan Xie Tianhe. Senior. Di Akademi Spiritual Milin Phoenix, banyak gadis memucat ketakutan. Xie Tianhe, dasar bajingan. Para pengikut Akademi Spiritual Surga Utara mengumpat dengan marah, karena tindakan Xie Tianhe yang tercela dan curang membuat mereka marah sekali lagi. Menghadapi kutukan yang tak terhitung jumlahnya, Xie Tianhe tersenyum mengerikan. Bukan saja dia tidak menghentikan serangannya, dia malah mengerahkan seluruh energi spiritualnya, memberikan pukulan brutal kepada Wen Qingxuan dan Luoli, dengan jelas bermaksud untuk memusnahkan kedua wanita itu. Wen Qingxuan menggertakkan giginya dan memejamkan mata tanda menyerah saat dia mempersiapkan diri untuk menahan pukulan dahsyat Xie Tianhe. Situasinya berbahaya. Mati! Xie Tianhe meraung dengan ganas, pukulannya mendarat tanpa ampun. Akan tetapi, saat pukulan Xie Tianhe hendak mendarat pada Wen Qingxuan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh petir yang memekakkan telinga di langit dan bumi. Di langit, para pemimpin akademi spiritual dan para pemimpin 5 akademi besar tiba-tiba melirik cermin penghakiman dengan kilatan di mata mereka. Permukaan cermin penghakiman tiba-tiba beriak, lalu kilatan guntur yang terlalu menyilaukan untuk dilihat langsung meledak. Cahaya petir itu begitu cepat dan dalam sekejap, muncul di atas Wen Qingxuan. Selanjutnya, semua orang melihat tinju yang dilontarkan seperti petir, menembus ruang dan bergemuruh seperti kilat saat mendarat di Xie Tianhe. Tubuh Xie Tianhe jatuh dengan cepat karena kekuatan benturan dan dia mendarat dengan keras di panggung pertempuran emas. Separuh tubuhnya hancur dan hancur, meninggalkannya dalam keadaan berdarah. Kutukan yang menyebar di udara tiba-tiba berhenti. Banyak orang tercengang sesaat, lalu tiba-tiba mendongak dan melihat sosok ramping muncul di tengah guntur. Lengannya melingkari pinggang ramping Luoli dan Wen Qingxuan, saat tubuhnya bergerak cepat dan muncul di panggung pertempuran emas. Guntur kemudian berangsur-angsur melemah dan akhirnya, di tengah guntur dan cahaya, sosok ramping perlahan muncul.